Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai benang ya saat jahit. Kenapa sih jadi ngegumpel kayak gini? Nah, semuanya aku rangkum dalam cerita bisnis. Ini jadi problema banget ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru belajar jahit ya. Ini problema banget, aku juga ngerasain pas awal-awal aku belajar jahit. Kenapa sih jahitan aku tuh jadi ngegumpel? Lihat ya teman-teman, tiap aku jahit hasilnya tuh benangnya kayak gini ya. Ini depannya juga nggak bagus ya, kayak gini. Nih, dan sekarang tuh aku udah nemu jawabannya, makanya aku mau share ke teman-teman semua. Yang pertama nih ya teman-teman, penyebab jahitan menggumpal kayak gini, ini tuh mungkin aja kita tuh salah pasang benang ya teman-teman. Jadi ini untuk benang sendiri ya, ini tuh kan untuk pasangnya tuh ada nomor-nomornya ini ya teman-teman. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu kan. Terus untuk benang bawahnya pun sama gitu. Mungkin di sini ketika kita pasang benang ada beberapa jalan gitu ya, ada beberapa urutan yang kita lupakan gitu kan, entah di sininya gitu kan, entah di sininya kita lupa kaitin, makanya ketika kita ngejahit itu tuh jadi kayak gini teman-teman ya, jahitannya tuh jadi jelek banget gitu. Nah selanjutnya teman-teman, biasanya kita tuh lupa ya ngaitin benang di nomor 5 ya, di sini ya, ini tuh urutan nomor 5. Jadi kalau aku buka benangnya, jadi kalau aku buka benangnya ini ya, ini urutan pertama, ini untuk benang atas, urutan kedua, urutan ketiga ada di sini, urutan keempat. Nah, ketika urutan kelima biasanya tuh si benangnya tuh nggak masuk ke dalam nih ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngejahit, pastiin benangnya itu masuk ke dalam nih ya, urutan kelima. Kadang-kadang ketika ngejahit gitu kan, ini tuh benangnya tuh copot gitu ya, jadi di benang di sini tuh kadang-kadang copot gitu. Kalau misalnya teman-teman dapetin jahitan teman-teman kayak gini, ini kenapa ya, apa yang salah? Teman-teman coba cek di urutan nomor 5, ini tuh sering banget kelongkap ya teman-teman, ini sering banget copot. Jadi ketika copot udah pasti nanti hasil benangnya tuh, jahitannya tuh hasilnya bakalan ngegulung benangnya. Oke teman-teman, selanjutnya nih teman-teman ketika nemuin jahitan teman-teman kayak gini, mungkin aja teman-teman tuh salah pasang jarum teman-teman. Biasanya kan kita suka ini ya teman-teman, ganti jarum ya, ganti jarum, lupa jarumnya itu patah atau bagaimana ya. Ini aku ada jarum ya kayak gini nih. Ketika teman-teman pasang jarum, harusnya kan jarumnya itu menghadap kayak gini ya, menghadap ke depan, yang ada apa sih ini namanya, ada hurufnya ya, harusnya untuk yang ada tulisannya ini ya, ini tulisan. Kalau aku ini pakai jarumnya jarum Singer, jadi ini ada tulisan Singer gitu kan, ini tuh menghadap ke depan teman-teman kayak gini ya, pas masang tuh ya, di sini di dalamnya ini. Nah mungkin aja teman-teman tuh pasangnya tuh terbalik teman-teman ya, jadi harusnya begini jarumnya, malah sebaliknya masangnya gitu kan, sehingga ketika teman-teman pasang jarumnya ini ya, pasang dengan posisi terbalik ya, ini bakal menimbulkan benangnya tuh kusut teman-teman. Dan ketika teman-teman menjahit ya, ini tuh jadinya benangnya kusut dan menggumpal kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya nih ya, ini untuk masalah benang atas ya. Sekarang untuk masalah benang bawahnya, kenapa menggumpal? Bisa aja ini terjadi pada sekocinya ya teman-teman, di sini ya. Ini aku kasih lihat, ini benang bawah ya. Di sini tuh ada bobin spool ya, kayak gini. Nah, ketika teman-teman pasang bobin spool ini ya, ketika mau pasang, kadang teman-teman tuh lupa nggak nyelipin di sini loh benangnya. Jadi benangnya tuh harus diselip di sini nih teman-teman. Set, kalau udah nyelip gini, dia udah oke ya teman-teman, berarti dia udah nggak bakalan gumpal-gumpal lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa nyelipin ya di bagian ini, teman-teman lupa nyelipin di bagian ini teman-teman ya, di bagian ini teman-teman nanti bakalan
dapetin jahitan yang menggumpal gitu. Jadi jahitan teman-teman tuh nggak akan bagus, bakalan kusut karena memang ini tuh nggak dimasukin ya, benangnya nggak dimasukin di sini ya, benangnya nggak dimasukin gitu. Jadi memang benangnya itu harus diselipin dulu ya, di skocinya tuh ya harus diselipin. Nah, kadang teman-teman kalau misalnya kita jahit bahannya terlalu tebal gitu ya, dengan bahan yang terlalu tebal, terus sebenarnya kita udah bener nih pasangnya, untuk pasang benang atas, benang bawah udah bener, tapi bahannya tuh misalnya terlalu tebal atau memang agak susah ya bahannya ya yang jahit, untuk menjahitnya, atau bisa jadi bahannya gak sesuai sama jarumnya. Jadi kan jarum jahit dan bahan itu kan harusnya menyesuaikan ya. Kalau misalnya jarumnya tipis, jarum jahitnya pun harusnya tipis. Kalau misalnya bahannya tebal, jarum jahitnya pun harus yang besar gitu ya. Jadi ada ukuran-ukurannya seperti itu teman-teman. Kalau memang gak sesuai, nanti tuh biasanya ini gampang copot ya teman-teman. Benang atas untuk urutan 5-nya copot, atau skocinya bagian selipannya itu kadang suka copot, jadi akhirnya ngegumpal. Ketika ngegumpal kita harus cek dulu ya teman-teman bagian-bagian yang tadi yang aku sebutin ya teman-teman. Selanjutnya nih ya teman-teman, ini tuh yang sering terjadi ya, kita suka ngulik-ngulik tension ya di sini ya, ini tension. Jadi ini untuk tensionnya sendiri diulik-ulik biasanya ya, apalagi kalau misalnya kita mau pakai buat yang lain ya, buat ngeci atau buat apapun gitu kan, biasanya tensionnya tuh diganti-ganti gitu kan, dan lupa dikembaliin gitu ya. Harusnya kan tensionnya tuh di nomor 4 di sini nih, ini tuh kan ada nomornya bagiannya. Nah harusnya tuh di nomor 4, karena diulik-ulik jadi akhirnya hasilnya beda gitu teman-teman. Ketika tensionnya tuh diganti ke nomor yang lain, maka jahitannya pun bisa berubah hasilnya kayak gitu teman-teman. Sekarang aku bakal praktekin ya, ini kalau misalnya sudah sesuai ya, benangnya dipasang sesuai dengan urutannya nih kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini hasilnya tuh bagus ya dia ya. Ini depannya, ini belakangnya tuh rapih ya. Sekarang kita lihat kalau misalnya kayak tadi salah satu aja ya skocinya nggak kita selipin nih ya, spoolnya nggak kita selipin di sini, kita lihat hasilnya jadi kayak gimana. Kan jadinya benangnya nggak rapet kan. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya, hasilnya tuh beda ya, dia jadi nggak rapet benangnya ya. Ini untuk benang bawahnya ya, jadi kurang bagus hasilnya kayak gini. Terus kalau misalnya atasnya nih, atasnya kita buka ya, jadi nggak diselipin di urutan 5-nya, kita lihat ya bakal kayak gimana. Ini bakal aku buka dulu. Ini tetap tapi nggak dikaitin gitu ya, aku nggak kaitin, kita pasang. Jadi kalau ada yang kelewat biasanya hasilnya tuh nggak bakalan bagus ya teman-teman, entah ngegumpal atau jadi nggak rapet jahitannya gitu. Kalau ini kan masih, kalau kayak gini dia benangnya balik lagi ke sini kan, berarti mungkin kemungkinan ini akan bagus kayak tadi ya nih. Tapi karena walaupun gak aku selipin, dia masih nyelip ternyata ya di sini tuh benangnya. Sekarang gimana kalau nggak nyelip? Kalau nggak nyelip ya kita abaikan yang ini. Sini kita abaikan yang nomor 5 ya. Oke.
Suara mesinnya pun jadi beda ya teman-teman. Suara mesinnya jadi beda. Hasilnya menggumpal ya. Belakangnya akan menggumpal seperti ini ya teman-teman. Terus gimana kalau tensionnya kita rubah ya? Ini sekarang kita rubah tensionnya ya. Udah menggumpal kayak gini. Terus kalau tensionnya kita ubah-ubah, misalnya tensionnya kita jadi 6 gitu ya. Kita coba lagi. Makin gak karuan, belakangnya pun makin kusut ya, kayak gini ya. Jadi ini menggumpal. Kalau tensionnya kita kecilin jadi 2 misalnya, kita coba jahit lagi. Ini juga sama ya teman-teman, ngegumpal banget. Sekarang kita coba kembaliin semula di urutan 5-nya ya. Urutan 5 yang ini kita pasang lagi, kita kaitin jahitannya kayak gini sesuai dengan urutannya ya. Kita pasang. Oke, kita pasang sesuai porsinya. Kayak gini. Untuk skocinya kita pasang juga ya dengan benar, kita selipin. Selipin sini. Oke. Tensionnya tetap ya, kita pakai tension yang nomor 2. Hasilnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi tensionnya itu memang pengaruh sama kerapatan jahitan ya. Nih, kalau misalnya tensionnya tadi yang pertama aku pakai 4, ini kan rapatnya bagus ya. Kalau pakai 2 dia jadi agak jarang-jarang teman-teman ya, kayak gini. Tapi dia nggak menggumpal sih ya, cuma jarang-jarang ya tensionnya ya. Nih, jadi memang dia kurang rapi ya. Tuh, ini ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, kurang rapi. Makanya kalau misalnya teman-teman nih mau pakai mesin jahit gitu kan, mau jahit, jadi memang harus benar-benar sesuai teman-teman ya, untuk urutannya, tensionnya gitu ya, untuk pemasangan skocinya benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai nanti hasilnya tuh menggumpal kayak gini. Nah, itu dia teman-teman ya tips dari aku ya, kenapa sih kalau jahitan kita tuh menggumpal kayak gini, apa sih salahnya gitu kan. Ternyata itu beberapa kesalahan yang aku lakuin juga waktu aku mengenal mesin jahit ini dan mencoba untuk menjahit pertama kali gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.